Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi untuk presentasi kami. Adapun judul dari presentasi kami yaitu Tinjauan Evaluasi dan Kendali Strategi. Untuk anggotanya sendiri kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Puji Astuti, yang kedua Yuvela Chandraningrum, yang ketiga ada Iqbal Kausar, yang keempat ada Trinaga Paramainta Suprapto, yang kelima ada Nana Jumita, yang keenam ada Rizky Nurul Hidayati. Untuk materi pertama yang ingin kami sampaikan yaitu tentang penyusun strategi. Penyusun strategi sepakat bahwa evaluasi strategi vital bagi kebaikan suatu organisasi. Evaluasi yang sesuai bisa menyadarkan manajemen akan masalah atau potensi masalah sebelum situasi semakin kritis. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 aktivitas dasar dalam evaluasi strategi. Yang pertama, menyelidiki atas landasan yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Sangat tidak mungkin untuk menunjukkan bukti bahwa sebuah strategi telah optimal atau bahkan menjamin ia akan bekerja dengan baik. Hal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasinya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan. Richard Rumelt menemukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Adanya konflik dan pertikaian di dalam organisasi merupakan tanda adanya ketidakkonsistenan dalam strategi. Yang kedua, kesesuaian. Mengacu pada perlunya penyusunan strategi untuk mencermati serangkaian tren. Kesulitan dalam kriteria ini yaitu menyesuaikan antara faktor internal dan eksternal dalam perumusan strategi perusahaan, yaitu disebabkan oleh sebagian besar tren yang merupakan hasil interaksi dengan tren lainnya. Yang ketiga, kelayakan. Dalam uji ini, suatu strategi bisakah dicapai dengan sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu bisnis. Yang keempat, keunggulan. Sebuah strategi harus memfasilitasi pembuatan atau pemeliharaan dari sebuah keunggulan kompetitif di bidang aktivitas tertentu. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dari salah satu bidang, yaitu sumber daya, keterampilan, dan posisi. Alasan kenapa evaluasi strategi lebih sulit dari saat ini. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas lingkungan yang dramatis. Yang kedua, bertambahnya jumlah variabel. Yang ketiga, semakin sulitnya memproduksi masa depan secara akurat. Yang keempat, cepat laju penguasaan bahkan rancangan yang paling bagus sekalipun. Yang kelima, semakin banyaknya kejadian di negeri ini dan di dunia yang mempengaruhi organisasi. Yang keenam, berkurangnya rentan waktu untuk menjalankan perencanaan dengan derajat kepastian tertentu. Selanjutnya, kerangka kinerja evaluasi strategi. Yang pertama, aktivitas 1. Mengkaji ulang landasan yang mendasari strategi. Lalu, adakah perbedaan signifikan jika ia melanjutkan aktivitas ketiga, yaitu ambil tindakan korektif? Apabila tidak, yaitu mengambil aktivitas kedua, mengukur kinerja organisasi, membandingkan kemajuan pencapaian tujuan dengan kenyataan. Adakah perbedaan yang signifikan setelah itu? Jika tidak, maka lanjut arah saat ini. Dan jika iya, langsung mengambil aktivitas ketiga, yaitu ambil tindakan dengan korektif. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan proses yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif, yaitu kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu rencana kontingensi. Contingency plans bisa didefinisikan sebagai rencana-rencana alternatif yang dapat dijalankan jika peristiwa-peristiwa tertentu tidak terjadi.
Rencana kontingensi dapat mempromosikan kemampuan penyusunan strategi untuk merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan penting dalam landasan internal dan eksternal dari strategi organisasi saat ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 keuntungan besar rencana kontingensi. Yang pertama, yaitu memungkinkan respons yang cepat terhadap perubahan. Yang kedua, mencegah munculnya kepanikan pada situasi kritis. Yang ketiga, mengapresiasi bagaimana variabel masa depan berubah. Kemudian rencana kontingensi yang efektif melibatkan proses dengan 7 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan kejadian-kejadian yang menguntungkan maupun tidak diinginkan yang menghambat pelaksanaan strategi. Yang kedua, menemukan titik-titik picu, perhitungan kapan kejadian-kejadian kontingensi kemungkinan besar terjadi. Yang ketiga, menilai dampak dari setiap kejadian kontingensi, perkirakan manfaat atau bahaya potensial dari setiap kejadian kontingensi. Yang keempat, mengembangkan rencana kontingensi. Pastikan bahwa rencana kontingensi sesuai dengan strategi saat ini dan masuk akal secara ekonomis. Baik, di sini saya akan melanjutkan 7 langkah rencana kontingensi yang efektif. Kelima, yakni menilai dampak negatif dari setiap rencana kontingensi. 6. Melakukan sinyal-sinyal awal dari kejadian penting. 7. Untuk kejadian kontingensi dengan sinyal awal yang bisa dipercaya, kembangkan rencana tindakan awal untuk menarik keuntungan dari yang menjadi pertama. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen strategi pada abad ke-21. 3 tantangan yang dihadapi semua penyusun strategi yakni: yang pertama, memutuskan apakah proses tersebut harus dianggap lebih sebagai seni atau ilmu pengetahuan. Kedua, memutuskan apakah strategi perlu dibukakan bagi atau ditutup dari pemangku kepentingan. Ketiga, memutuskan apakah proses di dalam perusahaan harus lebih dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sekian, terima kasih.